Saya tegaskan bahwa saya akan ikut saya akan ikut dalam kontestasi Pilkada November 2024. Ya. Jadi selama ini banyak yang malas datang kantor. Banyak yang ke kantor juga tidak omong, diam saja. Dan ini pemerintah secara diam-diam juga sudah mulai mengelola aset besar kita itu panas bumi geotermal di Sanonggoang. Dan mereka tahu ada orang-orang yang sudah ditugaskan oleh negara untuk tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis, tapi justru mereka melawan dan ini dibiarkan. Saya pernah juga ditelepon ketika paroki Wajur mengundang semua caleg dari paroki itu untuk memperkenalkan diri di hadapan umat. Ya kan? Tetapi saya tidak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba saya ditelepon oleh Komisioner Bawaslu bahwa saya melakukan kampanye sendiri di gereja Wajur. Ini yang bagi saya belum saya temukan jawabannya. Kenapa? Ya bisa jadi tadi karena dia itu boneka, bisa jadi karena dia itu disuruh. Ya, akhirnya hal-hal yang tidak wajar pun diamini. 398 itu 98-nya hilang, yang tersisa 1.300. Secara akumulatif Partai Nasional di Dapil 2 itu kehilangan hampir 198 suara. Ya, justru tidak melihat keberadaan dari yang namanya pengawas pemilu. Saya juga tidak menemukan kerja-kerja profesional dari penyelenggara, mulai dari KPU sampai di tingkatan KPPS. Ya, saya tidak tahu apakah ini by design. Pemirsa Banera Podcast, sesi podcast kita pada sesi kali ini kita kehadiran seorang tokoh politik dan juga seorang anggota legislatif DPRD Manggarai Barat selama 2 periode. Jadi figur yang kita hadirkan pada malam hari ini, beliau itu dalam konteks diskursus kaum akademis itu dijuluki sebagai singa parlemen. Nah, singa parlemen ini pada saat kontestasi pileg kemarin sangat minim mendapat dukungan dari konstituen Dapil 2. Maka pada kesempatan ini kita akan coba menanyakan kira-kira apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi trouble sehingga tokoh-tokoh yang dinilai role model ini bisa gagal ke masuk parlemen legislatif Manggarai Barat. Kami sapa, selamat datang Kakak Marcel Jaramon. Selamat malam, salam jumpa. Gimana kabarnya pasca pemilu legislatif kemarin ini? Ya puji Tuhan, sehat. Lebih enjoy, lebih sekarang enteng ini lah. Iya. Sekarang tidak ada kesibukan lain lagi. Tidak ada kesibukan lain. Iya. Kakak Marcel, ini kan diskursus sekarang ini menjadi trending topik ketika hasil pileg kemarin itu ada beberapa figur yang memang digadang-gadang oleh publik Manggarai Barat ini untuk ikut berkontestasi dalam bursa pilkada yang akan datang. Salah satunya ini Kakak Marcel Jaramon. Tapi dalam konteks pileg kemarin ini, itu kira-kira kenapa sampai tidak dapat seat lagi, atau bisa dijelaskan kepada pemirsa Banera gitu? Baik, terima kasih Bung Lawrence selaku host untuk podcast Banera malam hari ini. Pertama tentu saya ucapkan selamat dan berpesiat kepada 30 orang ya, putra terbaik Manggarai Barat yang sudah memenangkan hati rakyat pada pemilu legislatif 14 Februari yang lalu. Ya tentu sekali lagi 5 tahun ke depan akan menjadi masa-masa atau waktu-waktu yang menjadi sangat penting untuk teman-teman yang menang. Kalau untuk yang kalah saya kira cerita sudah selesai. Setelah perhitungan di KPU ya selesailah sudah ya. Seluruh niat ya, rencana bahkan ya kalau bahasa Bung Lawrence visi misi sudah selesai. Ya. Tinggal berdoa saja mudah-mudahan sehat ya sehingga bisa mengikuti kontestasi berikutnya. Yang kedua ya tentu politik ini bukan ilmu pasti. Ya, bahwa apa yang kita
harapkan, apa yang kita impikan, ya belum tentu sesuai dengan kenyataan. Dan saya kira tidak ada satupun politisi yang dari awal dia sudah tahu bahwa dia akan menjadi pemenang. Oke. Ya. Dan dalam politik ini dua sisi ini selalu beriringan, ya kalah dan yang menang. Nah karena itu ya bagi saya ya kemarin bukan soal kalah dan menang, bukan soal tidak ada dukungan sebenarnya, tapi ini soal ya kalau bahasa religiusnya ini soal garis tangan. Ya, garis tangan ya. Karena ya yang di atas juga ikut menentukan katanya. Ya, ya. Walaupun kita tidak pernah tahu kapan atau bagaimana kontribusi yang di atas, tapi semua meyakini bahwa yang di atas sudah mengatur siapa yang harus mewakili kita semua. Oke. Ya, Kakak Marcel, ini kalau kita coba flashback sedikit ini, perjalanan karir politik Pak Marcel di lembaga DPRD Mabar itu masuk anggota DPRD pertama tahun 2014 ya? Ya, saya masuk tahun 2014. Ya, itu suara 2014 kemarin itu kira-kira di angka berapa itu? Waktu awalnya saya masuk dengan suara yang sangat minimalis, 660 suara. Oh ya. Tapi karena semua bekerja, angka akumulasinya akhirnya bisa membentuk satu kursi, dan bahkan waktu itu kami mendapat kursi keempat. Ya. Oke. Kemudian tahun 2019 ya. saya ikut lagi dalam kontestasi dan memperoleh suara 3 kali lipat, ya, hampir 1848 suara. Oke. Dan waktu itu kami mendapat kursi ketiga. Oke. Ya. Dan pola yang saya lakukan sejak awal sampai dengan sekarang hampir sama. Oke. Ya sering turun ke masyarakat, ya merasakan apa yang mereka rasakan, kemudian juga mendengar apa yang menjadi keluhan mereka, dan sedapat mungkin berbuat apa yang kemudian menjadi impian mereka. Oke. Dan hasil akhirnya saya dipercaya. Ya, saya berusaha untuk menekan kos. Biaya politik itu pasti, ya tidak ada makan siang gratis, ya, no freelance. Semua ada budgetnya, termasuk dalam politik sekalipun. Tapi sang menghindari untuk kemudian ya membeli martabat, harkat atau sisi kemanusiaan daripada pemilih kita. Ya, saya lebih mendepankan ya politik gagasan, edukasi dan lain sebagainya. Tapi ya saya juga penikmat makanan, ya sehingga kadang-kala dalam berinteraksi dengan pemilih, ya makanan ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Oke. Nah, dan di pemilu 2024 ini ya dukungan masyarakat masih tinggi. Ya, saya mendapat dukungan, catatan saya dari C1 yang kami dapatkan, ya saya mendapat dukungan suara pribadi itu 1398. Hanya saya baca terakhir di rekapan KPU ada hilang sekitar 100 suara. Saya nggak tahu kemana suara ini. Jadi 1200 pergi. Ya dari 1398 itu 98-nya hilang. Yang tersisa 1300. Secara akumulatif ya Partai Nasional di Dapil 2 itu kehilangan hampir 198 suara. Tapi sekali lagi ini berdasarkan C1 yang kami kumpulkan dari semua saksi yang kami miliki di hampir 279 TPS yang ada di Dapil 2 ya. Kira-kira waktu ada kehilangan beberapa pos-pos suara itu melalui C1 hasil kemarin, dari Partai Amanat Nasional sendiri disantai enggak itu hasil C plano dari ini, rekapitulasi KPU? Ya dari tahapan di kecamatan sampai di kabupaten kita lakukan penyandingan data. Ya, cuma saya terakhir mendapatkan kopian dari berita acara perhitungan di KPU yang tersisa terakhir hanya 2.300. Ya, dari 2.400 yang ada dalam rekapan kami. Ya, bisa kami yang salah, atau bisa juga KPU atau penyelenggara yang melakukan kekeliruan lah sifatnya. Ya. Tapi kan kalau keliruan ini angkanya lumayan besar. Ya. Kalau 1-2 saja keliru ini sudah 100 ini satu yang itu nggak main-main itu. Main. Ya. Nah, kalau misalnya ini suara yang hilang ini bisa di backup kembali itu 1400 tadi ya. 1400 ini apakah memungkinkan untuk tetap mendapat seat juga? Tidak juga.
Dan secara akumulatif kami berada di posisi ke-11 sebenarnya dari 9 seat yang ada di Dapil 2, ya kami masuk di angka kursi ke-11. Ke-11 ya. Hanya kan 9 saja. Ya, oke. Jadi kota. Iya. Nah, setelah Kakak Marcel melakukan refleksi ini dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, setelah saya dengar tadi kan polanya dari Kakak Marcel ini, pendekatan terhadap konstituen ini justru semakin kesini semakin bagus lah. Artinya pendekatan itu justru lebih dekat lah kepada masyarakat itu. Kira-kira pernah nggak Kakak Marcel sendiri merefleksi, oh di sini trouble-nya nih? Ya sekali lagi seperti tesis tadi yang saya bangun bahwa politik itu bukan ilmu pasti. Ya. Hari ini kita bisa bilang ya, besok sudah tidak. Hari ini kita berkawan, besok sudah berteman. Ya. Kembali tadi itu ada game klasik di politik kan, yang abadi itu hanya kepentingan saja. Ya. Tidak ada kawan, tidak lawan yang abadi, ya abadi itu kepentingan saja. Oke. Nah dalam konteks itu ya saya kemudian melihat bahwa memang pemilu kali ini agak lain, cenderung aneh. Bahkan ya walaupun saya bukan background ilmu politik, tapi cenderung melawan teori-teori politik saya kira ini politik kali ini. Ya. Bahkan orang-orang awam pun semua kaget dengan pola permainan pada pemilu 2024 ini. Ya. Artinya partai-pan secara umumnya itu merasakan atmosfer yang begitu luar biasa ya, serangan itu. Iya, saya kira hampir semua kontestan pemilu kali ini merasakan hal yang lain. Dapil 2 itu dapil neraka sebenarnya. Ya, tidak pernah ada satu partai yang kemudian bisa melebihi jatah kursi yang kira-kira dimiliki. Bahkan sampai dengan pemilu ini kita juga cenderung untuk mengawetkan yang namanya PAW, pilih atau perlu di dapil 2 ini. Ya, dan kami semua, terus saya pun meyakini bahwa ya kursi nanti akan terbagi habis ke semua partai. Ya, tetapi sekali lagi ya, kalau ini bukan ilmu pasti, maka apa yang kita prediksikan belum tentu seperti itu dia punya realitanya. Poinnya itu ya realitas tak semanis ekspektasi lah ya. Nah, Kakak Marcel, jadi di diskusi di beberapa grup WhatsApp, di Facebook, bahkan di tempat-tempat kerumun di kampung di wilayah Dapil 2 itu, ketika mendengar kegagalan seorang Marcel Jaramun, figur yang sangat fenomenal dari Dapil 2 itu, ada kesan bahwa seorang MJ ini itu dijadikan operasi khusus itu untuk dicegat ke lembaga DPRD Manggarai Barat periode 2024-2029 ini. Apakah Kakak Marcel sendiri merasakan betul ini? Oh, saya betul-betul diserang ini gitu. Ya kalau passion saya di politik sebenarnya ya. Saya menikmati betul politik ini. Ya. Apakah diserang atau dijadikan apa, bagi saya itulah politik sebenarnya. Ya tidak selamanya kemudian kita dielus-elus, kita diberikan angin surat dan sebagainya. Ya sesekali lah kita kalau dalam pertarungan. Ya. Sehingga ada yang bilang saya menjadi korban, ya kan tidak hanya saya. Ada ya hampir 108 bacalek di Dapil 2, hanya 9 saja yang terpilih, berarti ada kan 97 orang yang kemudian tidak lolos. Nah, apakah mereka juga menjadi target operasi? Saya kira tidak, dan saya menjadi bagian dari mereka. Saya menikmati situasi ini. Tapi saya ya justru tidak melihat keberadaan dari yang namanya pengawas pemilu. Saya juga tidak menemukan kerja-kerja profesional dari penyelenggara, mulai dari KPU sampai di tingkatan KPPS. Ya, saya tidak tahu apakah ini by design atau memang karena ya kondisi orang-orang ini seperti itu. Ini saya juga tidak tahu ya. Tapi ya kalau mereka bekerja berdasarkan undang-undang, ya saya dalam tanda petik
bisa menyimpulkan bahwa baik KPUD maupun penyelenggara yang lain termasuk Panwas itu adalah dalam tanda kutip seperti robot, ya, tidak bekerja sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki. Ya, sambil contoh misalnya aturan mengatakan PNS, kemudian juga perangkat desa, kepala desa, camat, ya, sekretaris camat wajib netral. Tidak boleh ikut berpolitik praktis. Tapi faktanya justru mereka menjadi pemain-pemain depan. Ya. Jadikan mesin politik, Bang Kadi. Jadikan mesin politik. Nah, ini sesuatu yang saya kira merusak, ya, yang merusak tatanan dunia politik kita. Saya kira pola-pola seperti ini, ya, pola-pola seperti ini. Saya kemudian menyimpulkan, ya, mungkin karena ketua KPU-nya tidak punya rasa rasa Manggarai Baratnya itu kecil sekali, kecil. Berarti tidak ada kepedulian. Nggak penting dia bahwa hasil dari pemilu ini berkualitas, nggak penting untuk dia. Ya. Yang penting prosesnya selesai aja. Proses selesai kan. Ya. Makanya ke depan itu kita carilah anak-anak kita yang dia juga punya tanggung jawab moral agar output atau produk politik ini juga bisa berkualitas. Ya. Mohon maaf, saya menghormati ketua KPU, tapi saya meragukan, saya meragukan integritasnya sebagai ketua KPU. Ya. Demikian juga pun Panwas. Ya, Panwas juga lebih parah. Ya, bahkan menjadi pemain juga. Ya, menjadi pemain juga. Ya ini ya tentu yang saya sampaikan ini karena setelah pemilu pasti penilaiannya karena kalah. Ya, boleh saja, tapi kita bisa buktikan. Saya bisa buktikan bahwa mereka tidak bekerja. Ya. Mereka tidak bekerja. Ya. Ambil contoh, ada kepala sekolah di wilayah kami yang mendapat jabatan dengan target suara. Kemudian juga ada juga sekretaris camat yang menekan-nekan aparat desa untuk hanya karena anak-anaknya ikut caleg. Ya. Ada juga caleg-caleg yang bisa sesukanya memindahkan aparat negara, ya, ASN, ketika dianggap tidak mendukung dan sebagainya. Nah, pola-pola ini menurut saya jauh dari sisi nilai-nilai demokratis kita lah. Justru mendegradasi nilai demokratis itu. Itu. Ya, menarik yang disampaikan oleh Kakak Marcel tadi, bahwa ada kecenderungan ASN kita ini dijadikan mesin politik, ya, untuk mensukseskan salah satu partai politik tertentu, gitu, yang ya dalam tanda kutip itu berafiliasi dengan kekuasaan, ya. Nah, kira-kira situasi ini Kakak Marcel itu bisa identifikasikan pasca pemilu ini kemarin atau pada saat proses ini berjalan? Gitu. Sejak awal proses ini berjalan, ya. Maka ya ini akhirnya saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa hasil ini sebenarnya by design. Semua dirancang untuk kemudian mengikuti ini. Jadi ada hasilnya dulu, baru polanya mengikuti ini untuk mendapat hasil yang sama. Begitu. Karena itu tadi semua ikut bergerak. Nah, ketika ini hasil pemilihan legislatif kemarin itu seperti yang Kakak Marcel sampaikan ini by design itu, ya secara tidak langsung apa yang menjadi hasil diskusi masyarakat bahwa seorang Marcel Jaramur di Dapil 2 itu dijadikan target operasi itu disinyalir tentu terjadi itu. Artinya kalau kita lihat prosesnya itu. Yes, boleh saja masyarakat sah-sah saja, tapi saya sendiri mengatakan ya inilah politik. Bahwa kalau tidak kalah ya menang, kalau tidak menang ya kalah. Untuk menuju ke sana bagaimana polanya ya masing-masing orang punya trik. Ya, kan? Tapi saya sekali lagi tidak merasa sebagai korban. Ya, saya ya menerima hasil ini, ya, dan selamat kepada Bung Rika Arjani, ya, karena dia satu-satunya yang bisa tembus 3 periode di Dapil 2 ini. Sebelumnya 2 periode termasuk saya, dan saya kemarin berpikir bisa tembus, ternyata saya tidak bisa memecahkan rekor itu. Sehingga saya merasa saya bukan menjadi korban. Ya, tapi dalam politik semua hal bisa terjadi. Nah, Pak Ketua, menarik sekali tadi terkait dengan keberadaan KPU Manggarai Barat di sini, yang memang notabene bukan putra asli Manggarai Barat, ya.
ada kesan dari Kakak Marcel tadi bahwa yang bersangkutan itu bukan putra daerah. Nah, sehingga apa namanya rasa kepedulian dan juga keprihatinan dia terhadap sistem pemilihan legislatif kemarin itu, ya apakah memang beliau itu sengaja di setel itu jadi ketua KPU di Manggarai Barat? Apakah beliau jadi ketua KPU ini by intervensi atau bagaimana sebetulnya itu? Kalau kita lihat komposisi 5 anggota KPU komisioner ini, kualitasnya itu nggak jauh berbeda itu. Ya, melihat realita yang ada, kesimpulan saya juga mengarah ke sana. Oke. Ya, bahwa dia itu dipakai, dia itu banyak ya tidak nampak keprofesionalan dia sebagai seorang penyelenggara. Oke. Saya kenal baik bahwa dia sangat profesional, dia sangat berintegritas. Oke. Tapi dalam konteks pemilu 2024 justru apa yang menjadi keyakinan saya tentang beliau itu hilang semua. Oke. Ya, hilang. Ya. Misalnya hal yang kecil sebenarnya ya. Suara-suara, kertas-kertas suara yang tidak terpakai. Oke. Ya, semua data mengatakan bahwa hampir di semua TPS tidak ada masyarakat kita yang jumlahnya 100% sesuai dengan DPT. Oke. Di semua wilayah. Nah, dalam perolehan surat suara ini kan selain mengikuti DPT ada penambahan 2%. Ya. Cadangan itu. Cadangan. Oke. Nah, kalau ada TPS-TPS yang tiba-tiba yang 2% pun dihabisin, Ya. dikonversi menjadi suara. Ya. Andai kata dia cerdas, Oke. dia mengatakan ada sesuatu yang tidak beres di sini. Nah, ini yang bagi saya belum saya temukan jawabannya. Kenapa? Ya, bisa jadi tadi karena dia itu ya boneka, bisa jadi karena dia itu disuruh. Oke. Ya, akhirnya hal-hal yang tidak wajar pun diamini. Ya, itu kira-kira ini kesimpulan saya. Ya. Walaupun perlu diuji juga. Ya, oke. Nah, berikutnya nih Kakak Marcel. Di beberapa hasil diskusi kemarin itu berdasarkan pengamatan dari teman-teman akademisi, aktivis, ini kekuasaan yang sekarang ini melihat seorang Marcel Jalamun ini penantang kuat nih di bursa pilkada 2024 ini. Maka kekuasaan sengaja untuk intervensi tadi unsur ASN sampai tingkat kecamatan, kepala sekolah tadi bahkan kapus juga bahkan diintervensi untuk sengaja bagaimana meminimalisir atau melakukan intercept terhadap perjuangan seorang Marcel Jalamun itu. Apakah memang sengaja di set up seperti itu karena ada kepentingan kekuasaan kaitan dengan pilkada yang akan datang? Ya mungkin mungkin seperti itu. Tetapi saya lebih condong melihat hal ini sebagai bentuk ketakutan saja dari penguasa. Takut terhadap bayang-bayangnya sendiri, takut terhadap ada orang yang nanti akan menjadi penantang serius dan sebagainya. Ya, maka segala cara digunakan. Ya, ini ekspresi ketakutan saja. Padahal kalau normal-normal saja saya kira ya tidak ada demokrasi tanpa pesaing. Ya. Tidak ada demokrasi, tidak ada kontes event politik yang tampil sendiri, tidak ada. Ya, sekarang kan baru satu periode terakhir kan kotak kosong pun akhirnya dipakai sebagai penantang untuk yang dianggap sangat powerful. Nah, bagi saya ya kondisi kemarin itu lebih kepada kondisi itu. Ada ketakutan, takut terhadap bayang-bayang bahwa nanti kalau ya ada pemain baru, ada orang baru yang ini saya akan kalah sebagainya. Dan saya terus terang Lawrence, saya tidak melihat ya ada operasi khusus untuk menjegal saya, tidak. Saya tidak melihat itu. Saya hanya melihat bahwa untuk mencapai ambisi kekuasaan tadi itu maka segala cara dipakai.
termasuk melibatkan orang-orang yang tidak seharusnya terlibat dalam proses politik ini. Iya. Nah, Kakak Marcel, nah ketika melihat gejala ini sejak awal, kita melihat di sini kan ada unsur Bawaslu di sini. Ya memang kapasitasnya untuk melakukan pengawasan proses pemilihan berlangsung, mulai dari money politik, kemudian keberadaan SN yang harus netral. Nah, apakah memang Bawaslu juga dinilai mandul atau sengaja mendiamkan situasi ini? Ya, bukan mandul lagi, sangat mandul. Mandul. Ya karena ya mereka tahu bahwa ada orang-orang yang sudah ditugaskan oleh negara untuk tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis, ya, tapi justru mereka melawan dan ini dibiarkan. Nah, ketika kita menyampaikan laporan lisan, ya selalu diminta untuk buat tertulis dan sebagainya. Saya sempat bertanya tuh, terus yang sifatnya proaktif dari teman-teman Bawaslu apa? Iya. Ya, apa? Nah, satu kali saya pernah juga ditelepon ketika paroki Wajur ya mengundang semua caleg dari paroki itu untuk memperkenalkan diri di hadapan umat. Ya kan? Tetapi saya tidak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba saya ditelepon oleh komisioner Bawaslu bahwa saya melakukan kampanye sendiri di gereja Wajur. Padahal semua kontestan diundang. Padahal semua kontestan ada, semua caleg dari paroki itu hadir, ada 6 orang kami waktu itu hadir, dan semua diberikan lintas partai diberikan kesempatan untuk ngomong. Tapi kemudian itu di framing seolah-olah itu kampanye saya, memanfaatkan mimbar gereja itu. Nah, untuk yang itu Panwasnya sangat respon ya. Dari kecamatan saya ditelepon, dari apa saya ditelepon, saya hanya menjawab bahwa pastor parokinya bukan orang bodoh. Ya. Bahkan saya bilang kami orang Katolik sebelum memulai sesuatu harus berdoa dulu. Nah, ini bentuknya berdoa. Jadi kalau di gereja itu betul-betul itu doa. Kecuali kalau kamu bukan Katolik, kami juga Katolik. Nah, kalau begitu kenapa menjadi pertanyaan? Ya, hal itu yang bagi saya sebuah keanehan. Ya. Semua umat menyaksikan, lalu di hadapan pastor dalam konteks misa, ya, kami semua ikut omong, tapi kemudian di framing bahwa seolah-olah hanya Marsha Jeramun yang melakukan kampanye. Ya, saya waktu itu kan senang-senang saja. Ya. Tapi kan ini bentuk ketidakprofesional dari Panwaslu untuk melakukan tugasnya. Mestinya ya dia melakukan cross check, tanya, mendatangi lokasi dan sebagainya, mengecek di kepolisian, karena yang namanya kampanye itu harus melalui pemberitahuan kepada kepolisian, tembusan kepada KPU dan tapi yang namanya misa hari Minggu itu ya itu urusannya gereja. Sehingga kalau kemudian itu di framing, menurut saya itu sudah salah satu indikasi bahwa ya bisa jadi ya saya dijadikan sebagai bidikan, bisa jadi. Nah, Kakak Marcel, setelah saya menyimak tadi pernyataannya itu bahwa Bawaslu juga di sini dinilai pasif ya, bahkan Pak Marcel tadi bilang itu sangat mandul. Nah, apakah ada kemungkinan juga teman-teman di Bawaslu juga orang-orang yang berafiliasi dengan kekuasaan juga ini? Ya sangat mungkin lah, sangat mungkin. Sangat mungkin. Artinya kita mau variabelnya di sini kan lihat dari kinerja mereka ini ya, keberadaan Bawaslu sampai di tingkat TPS ini. Nah, apakah ketika melihat persoalan ini di lapangan, baik terkait dengan politik praktis yang dilakukan oleh ASN, atau misalnya money politik yang ditemukan oleh Pak Marcel dan kawan-kawan di PAN di lapangan itu, Anda nggak berpikir untuk melaporkan persoalan ini ke Bawaslu Kabupaten? Kalau ya teman-teman Bawaslu saklek dengan aturan, ya, taat, loyal pada aturan, atau menjadikan regulasi itu sebagai panglima, mungkin saya yang pertama melaporkan.
Justru karena saya ragu tadi itu. Ya. Ini seperti membuang garam di laut tidak ada gunanya juga. Ya, biar Separah itu ya. saya kehilangan ini percaya. Iya, Ya, artinya kemarin itu lebih memilih ya legowo aja terhadap Iya. proses yang ada. Oke. ikut saja. Karena ya tidak, ya kita salut dengan teman-teman di Manggarai Timur. Iya. Salut dengan mereka. Iya, Artinya betul-betul profesional gitu. profesional. Dan sportivitas ya. Iya. Ya, oke. Oke. Iya. Kalau kita lihat nih Kakak Marcel, melihat hasil pemilu legislatif kemarin, ini kan sudah selesai nih. Ya. Kita sedang menatap pada fase berikutnya itu pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota, dan gubernur. Nah, ketika masyarakat Manggarai Barat sudah mendapat sinyal yang positif bahwa seorang Marcel Jaramun ini tidak lolos di kursi DPRD Manggarai Barat, ini perdebatan soal kursi pilkada yang akan datang ini semakin kesini sudah semakin dingin ini. Artinya begitu kritis dan begitu sangat berpengaruh ini seorang Marcel Jaramun dalam perkawinan politik yang didiskusikan oleh teman-teman, khususnya di lingkungan aktivis ini. Artinya mereka melihat bahwa ya percuma juga kita mau desain ini pilkada nanti akan datang seperti ini, bahwa si A calon dengan si B, si C calon dengan si D. Nah, tetapi ketika seorang Marcel Jaramun yang notabene dalam diskursus publik sejak awal digadang-gadangkan sebagai penantang beratnya Bupati ini, akhirnya situasi ini dengan sendirinya sudah dingin ini. Nah, apakah ketika melihat situasi ini Kakak Marcel berpikir ya tetap melanjutkan perjuangan ini, terutama memperjuangkan aspirasi dari teman-teman di kalangan aktivis gitu? Ya, baik, terima kasih Mulya. Sekali lagi terima kasih untuk atensi dari teman-teman. Ya. Yang kedua tentu saya seorang politisi. Ya. Ya, dan posisi sekarang ini sebagai ketua partai. Ya. Saya punya modal 2 kursi. Oke. Ya. Dan tentu dengan modal yang ada ini semangat untuk kemudian ikut dalam pertarungan pilkada November 2024 itu tidak hilang. Oke. Bahkan saya memaknai ketidaklolosan saya di pileg ini sebagai ya cara lain dari ya mungkin untuk kita yang mengimani Tuhan, cara lain dari Tuhan untuk memberi ruang kepada saya untuk bisa berakselerasi, bisa ya berimprovisasi agar peluang yang sudah lama digadang-gadang itu bisa terrealisasi. Dan saya tegaskan bahwa saya akan ikut saya akan ikut dalam kontestasi pilkada November 2024. Ya, artinya poinnya ini Ya. hasil pileg kemarin ini tidak membuat seorang Marcel Jaramun ini gugup ya. Sangat tidak membuat saya gugup. Tetap on fire nih. Tetap, ya, tetap. Iya. Ngomong-ngomong ini Kakak Marcel. Kecuali kalau Tuhan yang ikut calon, saya mungkin tidak lawan. Tapi kalau manusia biasa, maksudnya calon lah, Iya. ya kan. Oke. Nah, Gitu. Dan saya mendapat pelajaran banyak dari pemilu legislatif kemarin. iya. Gitu. Oke. Nah, ketika melihat wajah-wajah baru di parlemen ini, Pak Marcel, artinya dengan berbagai komposisi yang ada itu, ini kan PAN ini hanya 2 kursi ya, Ya. 2 kursi. Nah, sementara persyaratan untuk ikut dalam bursa pilkada ini minimal 6 ya, Ya. 6 kursi. Nah, apakah dari sekarang ini seorang Marcel Jaramun sudah melakukan konsolidasi nih terhadap lintas partai untuk menatap ini pilkada 2004 ini? Ya, yang mungkin orang lupa bahwa PAN ini salah satu motor penggerak pemilu presiden Iya. yang mendorong paslon nomor urut 2, Iya. yaitu Bapak Prabowo dan Gibran. Bapak Gibran. Dan saya meyakini bahwa alur politik kita nanti akan Pernah turun ke putus. bawah, Iya. dari pusat ke provinsi maupun ke daerah. Maka ya kombinasi-kombinasi itu sangat mungkin terjadi. Artinya continue sampai di level daerah ya.
sampai DPR daerah, saya meyakini sampai DPR daerah. Ya, ya bahwa ada satu dua penyimpangan ya silakan saja. Tetapi sekali lagi ya tentu saya, PAN, kemudian Golkar, Gerindra, dan Demokrat ya tentu punya jago masing-masing. Tinggal kita duduk bersama. Oke. Siapa yang kira-kira punya peluang dan sebagainya. Ini dalam 1-2 minggu ke depan kita akan melakukan konsultasi. Iya. Tidak mungkin juga partai-partai seperti saya mendorong orang di luar partai. Masa orang yang tidak berkeringat mau dikasih. Iya. Oke, Ya. oke. Nah, Itu kira-kira. Jadi sekali lagi saya punya kendaraan politik. Ya, dan saya akan gunakan semaksimal mungkin ya untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024. oke. Nah, ini kalau misalnya kita simulasi nih Pak Marcel, PAN ada 2 kursi. Kalau misalnya koalisi Anda di pusat itu misalnya continue sampai di level daerah, artinya kan ada kemungkinan PAN di sini bergandeng dengan Golkar dan juga Partai Gerindra ya. Ya, Nah, sementara kalau misalnya kita coba beralih ke pasangan lain misalnya, anggap saja bahwa Pak Edi dan Dr. V ini masih satu perahu nih, masih satu kaki nih. Kira-kira bagaimana misalnya status politiknya Pak Wakil Dr. V yang di sini? Artinya ketika Golkar ini ikut berkoalisi dalam gerbongnya Pak Marcel gitu. ya saya tidak ya mungkin tanya kepada dokter sendiri ya. Iya. Kalau saya kan fokus pada partai saya. Oke, oke. Ada koordinasinya dengan Partai Golkar bagaimana? Apakah sudah ada Ya sedang kita jajaki. sedang kita Ya jaga? kan? Dan sampai sekarang kan Golkar belum memfinalkan siapa yang kemudian akan didorong. Iya. Oke, Ya oke. kan? Ya. Ya kita masih ada waktu. Dalam politik ini kan 1 hari sebelum penutupan pun masih ada ruang untuk kita bisa bernegosiasi. Oke, oke. Ya, dan PAN ya selalu mengusung Kader sendiri ya. paket. PAN tidak pernah selama 3 periode 3 periodisasi pilkada di Manggarai Barat tidak pernah hanya sebagai pendukung saja, selalu menjadi pengusung. Ya, 2 kali pengusung kami menjadi pemenang. Yang ketiga pengusung lagi walaupun kalah tapi tetap sebagai partai pengusung. Oke. Dan saya pastikan 2024 pun kami akan mengusung. Ya, mengusung. Dan porsi untuk ketua partai diusung itu sangat besar. Iya. Dan saya masih menjadi ketua partai sampai tahun depan. Oke, oke. Ya. 2025 berarti ya. 2025. Iya. Nah, Begitu. 2 hari lalu itu Kakak Marcel, saya mendapat pamflet ya dari kelompok teman-teman mahasiswa ya, dan juga teman-teman aktivis terutama di sektor pariwisata dan juga teman-teman yang seringlah yang ikut berkerumun dengan kita menjalankan partisipasinya selama ini di lapangan gitu. Seorang Marcel Jaramun itu mereka coba sandingkan dengan seorang Edi Hamsi gitu. Artinya toko dari Dapil 1 disandingkan dengan toko dari Dapil 2 ini. Nah, dan desainnya di sini itu konsepnya nanti kan head to head itu. Nah, ketika nanti Pak Marcel bersanding dengan seorang Edi Hamsi ini, kita kan sudah mendapat informasi bagaimana Partai Golkar ya tingkat DPW itu sudah memberikan mandat nih kepada seorang Edi Hamsi untuk ikut dalam bursa pilkada nih sebagai calon bupati. Nah, misalnya ketika Pak Marcel ini disandingkan dengan Pak Edi Hamsi, mau tidak itu mendapatkan ini EB2 nya atau ngotot harus EB1 nih? Ya pertama tadi saya bilang ini saya ketua partai. Iya. Dan saya sudah pasti akan maju. Iya. Apakah harus nomor 1 atau nomor 2? Ya ini fleksibel. Iya. Ya, tentu ya dalam negosiasi politik itu sangat mungkin terjadi. Sehingga tidak harus harga mati nomor 1 atau nomor 2. Oke. Oke. Ya, yang paling penting ya saya kira bisa menemukan chemistry-nya sehingga ya kalau sudah menemukan kecocokan itu kan maka tidak penting lagi bicara Nomor 1 nomor 2. nomor 2. Oke. Ya, Iya. kita menjadi satu kesatuan. Iya.
dan menjadi satu bagian untuk berjalan bersama ke depan. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya ini dalam perjalanan waktu ke depan ini, Pak Marcel, dari Partai Golkar sendiri melamar nih seorang Pak Marcel di Partai PAN, apakah tawaran itu diterima atau ditolak gitu, atau ditampung saja dulu? Ya tentu saya tidak ingin mengangkangi proses tahapan Ya. yang sudah diatur dalam ADART kami. Ya. Oke, Artinya segala kemungkinan itu bisa terjadi. Oke. Ya. Bahkan ya mungkin bisa terbalik, saya yang duluan melamar ke Golkar. Iya. Ini kan soal siapa Iya, cepat. Siapa cepat. Ya. Oke. Melihat peluang lah ya. Melihat peluang. Oke. Ya. Tapi sekali lagi ya tentu waktulah yang akan kemudian menentukan bagaimana atau seperti apa kombinasi dua kandidat, dua figur terbaik dari dua partai ini. Oke. Dan ya kalau koalisinya Golkar dan PAN kan itu juga belum cukup, Ya. Masih harus tambah dua kursi masih tambah lagi. 2 kursi lagi, dan itu tentu bicara ya 3 partai atau lebih. Ya. Dan tentu kalau ini ceritanya maka yang menentukan posisi itu kan juga melibatkan partai-partai yang teman-teman lain. koalisi. Ya. Oke. Gitu. Ya. Dan saya sendiri terbuka untuk itu. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya nanti dalam perjalanan ke depan ini Partai Golkar siap berkoalisi dengan Partai PAN dan juga Partai Gerindra dan bersepakat seorang Marcel Jaramon itu diorbitkan sebagai bakal calon bupati dan seorang Edi Hamsin ini diorbitkan sebagai bakal calon wakil bupati. Nah, coba kita kaitkan ini terkait dengan kegagalan seorang Marcel Jaramon di tahap pemilihan legislatif kemarin. Artinya bagaimana profesionalitas penyelenggara ya, baik ini KPU sendiri maupun juga Bawaslu. Apakah optimisme itu masih ada akan menang itu dalam pertarungan pilkada ini ketika melihat kinerja teman-teman penyelenggara dan Bawaslu? Iya, saya masih optimis. Masih Ya, optimis. bahwa dalam politik kan segala hal bisa terjadi, segala kemungkinan bisa terjadi. Oke. Tidak ada yang kemudian sejak awal meyakini bahwa sudah pasti menang. Ya. Pasti saja ya, kalau itu sudah menjadi takdirnya kita, ya pasti kita lah, mau sehebat apapun kekuatan itu. Sekali saya tetap optimis, dan pileg kemarin itu bukan menjadi acuan, barometer untuk kemudian Kemenangan pilkada ini. kemenangan pilkada itu atau pilihan untuk bertarung di pilkada itu menjadi terhambat. Tidak, sama sekali tidak. Dan saya tegaskan bahwa ya saya tidak merasa kalah. Ya. Saya didukung oleh dukungan yang luar biasa juga. Ya, dengan budget minimalis tadi. Ya, saya berhitung ya uang yang kemudian saya gunakan akumulasi ya selama hampir 3 tahun berproses intens dengan masyarakat, ya tidak lebih dari 250-an juta. Oh ya. Nah, itu kita pakai untuk makan, untuk bantu bikin catering air minum, bantu bikin rabat jalan yang rusak dan sebagainya. Kita akumulasi konversi ke rupiah ya 200 sampai 250 juta. Oke. Ya, bahwa kalau kemudian saya tidak terpilih, saya tidak pernah kecewa, tidak pernah menyalahkan masyarakat di Dapil 2, tidak. Dukungan mereka untuk saya luar biasa. Ya. Ada anggota DPR dari Dapil 2 yang masuk dengan suara ya di bawah 1000. Iya. Ya. Berarti ini soal keberuntungan. Ini soal keberuntungan saja. Bahwa di partai saya tidak semua bekerja, ya itu faktor yang determinan yang menentukan. Tapi bukan berarti bahwa dukungan untuk saya berkurang. Tidak. Saya tetap merasa bahwa saya tetap didukung oleh masyarakat Dapil 2. Walaupun saya tidak menggunakan politik uang tadi. Ya. Di Dapil 2 ini ya isu rumors ya, satu suara 500 sampai 1 juta itu sudah berhembus bahkan nyata. Ya, bukan bicara mereka-reka saja, tapi itu nyata, fakta. Ya. Nah, ketika bahkan ada calon yang mengatakan kehabisan sampai 2 miliar, 1,5 miliar, itu kan bagi saya sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ya, dan saya juga mendengar bahwa yang menang juga ada yang menghabiskan uang sebegitu banyaknya. Ya, mudah-mudahan karena kelebihan uang.
Tapi kalau uang itu kemudian dipakai untuk mengejar kursi tadi ini, saya pastikan dia akan stres atau gila nanti di DPR. Tidak bisa buat apa-apa DPR karena tidak mungkin akan break even itu uang yang keluar dengan pendapatan yang didapatkan. Ya, saya selalu mengatakan ya, mudah-mudahan yang kemarin menang karena membeli suara, ya betul-betul karena punya kelebihan uang. Tetapi kalau mereka mengeluarkan uang untuk membeli suara dengan harapan nanti bisa kembali waktu menjadi anggota DPRD, saya bilang siap-siap gila. Ya, nah itu mustahil. Dengan gaji DPR kita ya antara 15 sampai 60-an juta. Itu tergantung dari kemampuan keuangan daerah. Kalau kemampuan keuangan daerahnya rendah, maka gaji anggota DPR untuk seluruh termasuk tunjangan itu tidak lebih dari 20-an juta. Kalau sedang, gajinya itu ya tidak lebih dari 40 juta. Kalau tinggi itu baru 60 juta ke atas. Itu level pimpinan sudah itu? Tidak, itu aturannya. Hanya ini soal kemampuan keuangan daerah. Dan sampai dengan hari ini, kita tidak pernah ya mencapai ya kondisi keuangan daerah yang tinggi. Selalu sedang. Sehingga ya maksimal sampai 30-an juta. Ya, kalau 30-an juta itu kemudian ya uang yang dikeluarkan waktu pileknya sampai 2 miliar, maka tidak mungkin kembali. Nah, sehingga ya saya juga ya underestimate lah kalau kemudian anggota DPR yang menang karena membeli atau mengeluarkan uang banyak. Tadi sebetulnya saya mau masuk ke sana juga Pak Marcel. Artinya saya coba menilik sampai sedetail mungkin kegagalan yang didapatkan oleh seorang Pak Marcel itu. Apakah kegagalan itu memang murni tidak merasa bahwa sekian saya habiskan, tetapi investasi misalnya sampai ratusan juta begitu hanya mendapatkan suara seperti yang didapatkan kemarin itu, apakah ada rasa penyesalan di situ? Tidak, saya tidak. Ya, saya tidak menjual aset. Ya, rumah saya utuh, tanah saya tidak ada yang terjual dan lain sebagainya. Kemudian juga fasilitas lain yang saya miliki, ya, kendaraan tidak, semua masih utuh. Jadi sehingga saya tidak merasa terganggu secara atau neraca saya terganggu oleh karena pilek kemarin. Tidak, saya enjoy saja. Fine saja. Artinya suara 1.400 secara personal ya. 1.400 ini kalau kita coba flashback ini trennya itu justru semakin dari periode ke periode berikutnya itu semakin bertambah lah ya. Ya, untuk yang kali ini agak lain ya, karena saya bergandengan dengan beberapa adik-adik muda, sehingga untuk wilayah-wilayah mereka itu saya tidak ganggu. Misalnya ada calon kami dari wilayah Doso bagian utara, ya, wilayah tentang ibu kota kecamatan ke beberapa desa saya tidak ganggu. Kalau sebelumnya saya punya basis suara di situ, tapi saya tidak ganggu. Kemudian ada juga di desa di kecamatan Pacar, ada desa Golajang Barat, kemudian desa Compang. Saya tidak juga all out di situ karena ada calon dari situ yang ikut saya berkontestasi dan saya di PAN. Sehingga ya yang awalnya ada suara kemudian tidak ada suara itu bukan karena tidak didukung oleh masyarakat, bukan. Lebih karena saya tidak datang ke situ. Dan saya mengatakan kalau pilih mereka saya pilih saya, ya pun sebaliknya. Ya. Nah itu yang kemarin membuat suara yang di periode keduanya hampir 1.800, di periode ketiga ini 1.400. Artinya ada penurunan kurang lebih sekitar 400-an suara. Itu karena kondisi tertentu lah ya? Itu karena kondisi tertentu. Ya. Artinya kelompok fanatik yang memang dari dulu telah sejalan dengan pemikiran seorang Pak Marcel itu tidak pernah turun lah ya? Tidak pernah turun. Tidak pernah turun. Ya. Dan penyebarannya hampir merata lah. Seluruh kecamatan ada semua. Nah, terkait dengan hasil pemilihan kemarin Kakak Marcel, tentu ada tensi internal, misalnya evaluasi terhadap proses yang sudah dilewati itu.
terkait adanya dugaan kecurangan, kemudian money politik dan juga ketidaknetralannya ASN ini memang sengaja kemarin tidak dilaporkan ke Bawaslu itu karena Pak Marcel sendiri sudah melihat ini sudah Distrust. menakar. Saya distrust, saya tidak percaya mereka bisa selesaikan. Mesti tidak percayanya itu artinya teman-teman sudah sepaham semua sampai di sana gitu. Ya, Melihat fenomena yang terjadi gitu ya. ya, karena tadi mereka apatis, mereka tidak proaktif. Iya. Ya, tahu ada masalah, tahu ada orang yang, Iya. tapi dibiarkan saja. Ya, Tapi jangan sampai kita melihat di lapangan juga tim-tim yang menjadi mesin politiknya partai yang berafiliasi dengan pemerintah dalam hal ini itu mereka lebih lincah lagi dari Bawaslu itu bermainnya. Bisa jadi ya. bisa jadi, bisa jadi. Sehingga Bawaslu di sini kan tidak bisa melakukan upaya counter gitu. Ya, Tidak tapi bisa mengimbangi permainan mereka gitu ya. ya, tapi sekali lagi mereka yang diberi kewenangan. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah mereka menggunakan kewenangan itu secara Iya, maksimal? Itu iya. soalnya kan. Oke. Soalnya di situ. Ya, selincah-lincahnya pemain di luar itu kan ya dibatasi oleh aturan tadi. Iya, iya. Oke. Saya sederhana saja saya melihat. Misalnya begini, ada seorang pejabat yang anaknya juga ikut menjadi kontestan di ini kan. Iya. Dan secara terang-terangan mengkampanyekan ini kan. Nah, apakah itu menunggu laporan masyarakat Iya. atau dengan kewenangan yang dimiliki ya dia proaktif mendatangi untuk mengatakan Ini tidak bisa melanggar aturan. melanggar aturan. Iya. Atau ente bikin surat pengunduran cuti Iya. supaya fair. Iya. Oke. Ya, tapi justru tidak terjadi, dibiarkan. Artinya sikap apatisnya itu secara terbuka lah ya kesannya gitu. Iya. Nah, terakhir Kakak Marcel, tadi sebelum kita mengikuti acara podcast ini, saya dikagetkan dengan suatu link berita. Terkesan itu tadi kan ada dua level pimpinan di DPR yang tidak ikut paripurna tadi pagi ya. Iya. Itu seolah-olah ada ya kemungkinan besar itu ada framing dari media itu karena dua pimpinan ini ngambek ya karena gagal caleg gitu. Bagaimana pendapat Pak Marcel sendiri itu? Ya, pertama saya menyampaikan permohonan maaf kepada publik ya, masyarakat terkait dengan kondisi itu. Tapi sesungguhnya sekali lagi seperti yang diberitakan itu bahwa saya tidak tahu. Iya. Biasanya ada undangan Rapat ini. Ya? undangan rapat. Biasanya ada di link WA grup. Iya. Saya tidak ikut di WA grupnya sekretariat dewan. Iya. Sehingga tadi saya kaget juga ketika ada anggota fraksi AIR PAN mengatakan bahwa ada sidang. Sedang saya tidak tahu. Oke. Kalau saya tahu biasanya saya hadir lah. Iya. Dan bahkan saya juga ya ikut ya menyesal karena tidak hadir. Padahal tadi itu salah satu paripurna istimewa, Istimewa. ya, terkait dengan laporan Iya. kerja pansus. Tapi ya sebenarnya juga paripurna tadi itu tidak bisa dijalankan karena tidak memenuhi quorum. Ya, walaupun di media juga sekretariat dewan mengatakan bahwa yang hadir sudah memenuhi quorum kalau jumlahnya 17 orang. Tapi kan di tatip kita itu ya ada 3 definisi quorum. Oke. Ya, ada yang sifatnya harus 2/3, 3/4, kemudian 2/3 atau setengah yang hadir. Tergantung paripurna untuk apa. Kalau paripurnanya itu mengambil keputusan, apalagi yang sifatnya istimewa, maka yang disebut quorum itu kalau sudah memenuhi 3/4 dari jumlah anggota. Oke. Itu artinya ya sekitar 25 sampai iya. 26 Ya, orang anggota oke. baru dikatakan memenuhi quorum. Iya, iya. Tapi kalau paripurnanya tidak mengambil keputusan, sifatnya penyampaian itu biasa-biasa saja, maka quorumnya itu setengah plus 1, berarti 16 sudah quorum. Oke. Nah, sekali lagi ya tentu bagaimana cara kita membaca aturan ini. Iya. Kalau saya memahami aturan tadi itu, maka saya katakan ya itu pun tidak memenuhi quorum juga. Oke. Kalau sifatnya
itu paripurna istimewa. Artinya ini melanggar tatib dong. Ya, Melanggar tatib. melanggar tatib. Oke. Apalagi wakil bupati juga tidak hadir, Oke. ya kan? Itu juga kan sudah ya bentuk-bentuk yang artinya sering kali terjadi. Tapi ya saya berharap nanti anggota DPR baru ini ya punya terobosan yang luar biasa agar ya aturan dijalankan. Ya. Ya mungkin ada yang mengatakan kenapa baru dari dulu saya omong ini. Saya sangat saklek dengan aturan. Ya, saya sangat saklek aturan. Tapi ya demokrasi kita ini kan demokrasi mayoritas. Demokrasi kuantitatif. Siapa yang terbanyak sekalipun salah itu yang menang. Ya. Kalau cuma satu orang walaupun benar itu akhirnya salah juga. Ya. Nah, setelah tadi melakukan cross check di fraksi PAN sendiri, apakah memang surat undangannya itu tidak diberikan, tidak disampaikan? Saya punya tamu kirimnya jam 9 Yang 9 tadi pagi. Oke. Tadi pagi. Sementara Rapatnya mulai jam 9. Ya, saya bilang terima kasih saya menjadi karena belum siap. Gitu. Itu Saya bukan ngambek karena dia terpilih dan sebagainya. Saya sama sekali tidak lah. Ya. Nah, terkait tanggal terbitnya surat ini kira-kira kapan itu Pak Marsil? Apakah memang tadi pagi baru diterbitkan, dikeluarkan atau bagaimana itu? Saya juga tidak tahu, tapi saya baru dapat surat itu jam lewat WA oleh pramu-tamu saya ya jam 8.53. 8.53 ya. 8.53 pagi. 8.53 suratnya. 8.53 suratnya ya. saya baru dapat Ya, ya. ada undangan rapat paripurna. Itu Oke, pun oke. setelah saya tanya. Nah, baru dijawab ada rapat. Oke. Ya, tapi ya ya mungkin staf saya atau apa yang lalai. Keliru. Tapi Ya. kebiasaan selama ini ya ada undangan. Ya. Baik lewat media WA maupun yang fisiknya dibagikan. Oke. Ya. Ya, ini closing statement ini buat Kakak Marcel. Artinya ini kan pilkadanya ini kan sudah di depan mata. Kemudian seorang Marcel Jaramun ini seorang politisi yang sudah malang melintang dan juga banyak hal yang Pak Marcel ketahui di lembaga DPRD dan juga kewajiban DPRD mestinya yang harus dimaksimalkan ke depan ini. Apa pesan kepada teman-teman anggota baru kita di lembaga DPRD ini untuk periode 2024-2029? Baik, terima kasih Bang Ulas. Jadi sekali lagi saya yakin yang terpilih juga orang-orang hebat semua. Ya. Sehingga mungkin tidaklah pantas saya memberi pesan kepada mereka. Oke. Tapi kira-kira informasi untuk teman-teman daerah kita ini sangat kaya. Ya. Daerah kita ini potensinya luar biasa. Oke. Kemudian daerah kita ini juga sudah sangat terkenal. Nah, mari ya teman-teman semua berjuang habis-habisan agar seluruh popularitas, seluruh potensi, seluruh kekayaan yang kita miliki ini pada akhirnya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat kita. Ya. Sangat lucu, sangat aneh ketika kita menjadi penonton di negeri sendiri. Sangat lucu kalau kemudian masyarakat kita lebih senang menunggu kapan datangnya bantuan langsung tunai, berharap harus ada namanya sebagai penerima PKH dan sebagainya. Ya, ini sesuatu yang bagi saya sangat naif, sangat tidak masuk akal untuk kita yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini. Ya. Saat ini pemerintah secara diam-diam juga sudah mulai mengelola potensi aset besar kita itu panas bumi geotermal di Sanonggoang. Oke. Ya, saya lihat ada juga teman-teman yang juga menjadi bagian di dalamnya. Ya, mudah-mudahan ya bisa mendatangkan manfaat yang besar untuk daerah kita. Karena itu sekali lagi saya percaya 30 teman yang terpilih, apakah itu yang baru, apa yang lama, itu orang-orang hebat. Ya, gunakan kehebatan yang Anda miliki. Jangan hanya menjadi penonton pasif, diam, tidak bicara dan sebagainya, atau malas datang kantor. Ya. Jadi selama ini banyak yang malas datang kantor. Banyak yang ke kantor juga tidak omong, diam saja. Ya.
dan sebagainya. Mudah-mudahan ya era baru ini harus berubah. Ada sense of crisis lah terhadap daerah ini. Persis, ada juga rasa memiliki. Ya. Nah, dan kepada masyarakat sekali lagi beri mereka kepercayaan sepenuhnya, kita dorong, dan kita juga tetap ya menjaga daya kritis kita, ya, teman-teman aktivis, media untuk tetap menggunakan daya kritisnya. Kita kawal bersama ini. Ya. Dan tentu di depan mata ada pilkada. Ya, mari kita mencari pemimpin yang betul-betul cerdas, pemimpin yang betul-betul bisa mengoptimalkan segala potensi yang kita miliki untuk kepentingan masyarakat Manggarai Barat. Manggarai Barat ini 12 kecamatan, bukan satu kecamatan saja. Ya. Bukan satu kecamatan Komodo saja, ini 12 kecamatan. Harus bertumbuh bersama, harus maju bersama. 12 kecamatan ini harus diurus bersama. Dan kemudian harus juga mempunyai potensi-potensi unggulan yang sama. Jangan hanya di Labuan Bajo saja. Kalau hanya Labuan Bajo yang urus, saya kira orang di Pasar Bayi Kesambi pun banyak itu yang bisa urus. Untuk memajukan Labuan Bajo tanpa harus ada bupati, ada DPR, bisa urus itu. Tapi kalau bicaranya urus potensi di 12 kecamatan, saya kira kita butuh orang. Ya. Dan saya siap untuk menjadi salah satu dari orang yang bisa mengurus daerah ini secara utuh, 12 kecamatan, ya 169 desa dan kelurahan, dan ya begitu banyak kampung yang kita miliki. Ya. Terima kasih Bung Lawrence, terima kasih Banera Podcast sudah mengundang saya malam hari ini. Ya mohon maaf ya kalau ada penyampaian saya tadi yang mungkin menyinggung perasaan, itu murni untuk kepentingan pencerahan, ya bukan karena ada tendensi atau ada kebencian pada figur atau kelompok tertentu, tidak. Ini kita bicara dengan menggunakan akal sehat, tanpa punya perasaan. Bahwa ada penyampaian yang mungkin di luar nalar, saya mohon maaf. Ya, tapi sekali lagi ini untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa Banera Podcast, sekian sesi podcast kita dengan Pak Masrul Jaramun. Semoga semangat dan optimismenya itu untuk berpartisipasi membangun Manggarai Barat ini tetap on fire ya Pak Ketua ya. Selamat sukses untuk Pak Ketua kita.